Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam budaya. Balik lagi kepada saya, Bang Aan. Di malam Jumat ini saya ingin bercerita tentang masalah dan review masalah penarikan pusaka, settingan atau tidak. Ya. Oke, pertama kali ini saya menyapa dulu teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, sadulur saya, kerabat saya, ada sahabat youtuber dan rekan-rekan semua, teman-teman saya, saudara-saudara saya yang ada jauh di sana. Semoga kalian sehat walafiat, tambah sukses, panjang umur selalu, dimudahkan rezekinya, sukses selalu. Oke. Saya mereview ada pertanyaan dari komen atau YouTube yang lain atau yang terkenal pada komen ya, itu masalah settingan penarikan benda pusaka, settingan atau tidak, itu real atau tidak. Kalau menurut saya itu kalau namanya settingan, mungkin namanya penarikan itu mungkin hiburan ya. Kalau menurut saya mungkin mereka berkarya lebih baik berkarya daripada menggibah gitu loh menurut saya. Yang bagus karena acting mereka juga sebagai talent perlu ditiru gitu. Kalau menurut saya, kalau namanya penarikan benda pusaka itu yang setahu saya ya, untuk para sesepuh, para senior, para youtuber yang lain, atau saya juga baru pemula, mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan karena saya baru di dunia YouTube gitu. Karena baru pemula. Oke. Menurut saya namanya penarikan benda pusaka itu melalui mimpi ya. Kalau menurut saya melalui mimpi, ada suatu makhluk atau kodam atau pendamping yang memberi saran atau memberi gambaran di mana letak-letak lokasi benda-benda seperti benda pusaka atau suatu gambaran peninggalan benda-benda para leluhur atau para hal macam dunia gaib. Jadi yang disebut settingan masalah penarikan mungkin itu hak kalian, dan itu menurut saya berkarya gitu loh, berkarya karena dia punya multi talent. Kita sebagai komen juga maaf ya, walaupun kita bilangnya dianggap settingan, dianggap segala macam lah, menurut saya biarin aja. Mungkin mereka juga butuh hiburan. Kita menghargai semua para tim kreator atau YouTube yang lain, karena semua itu menurut saya mereka itu mempunyai multi talent dan berkarya selalu buat menghibur para YouTuber gitu, para penontonnya atau para pengikut subscribe-nya gitu. Kalau masalah menurut saya sih kagak, ya nggak apa-apa kalau mau itu settingan lah, apalah, karena kan komen-komen yang nggak wajar lah gitu. Tapi biarin aja kalau menurut saya. Mungkin mereka belum tahu tentang diri kita, pengalaman kita di dunia gaib atau di dunia hiburan kita. Mungkin mereka hanya melihat sekelas videonya saja gitu saya. Jadi hal sedikit pun kalau kita lihat
cuma melihat di video itu hanya settingan gitu, jadi nggak masuk akal gitu. Emang kalau menurut saya kalau namanya penarikan benda pusaka itu emang kita butuh waktu, kita butuh mencari guru, kita mencari ilmu dengan cara bisa juga kita puasa, kita zikiran. Dan insya Allah kun fayakun hanya Allah yang bisa memberi semuanya apa yang kita doakan, kita mohon ampun, kita selalu berzikir, beribadah, insya Allah apa yang kita mau selalu terkabul gitu. Ya melalui benda pusaka, melalui penarikan, melalui ritual itu bertahap ya, yang puasa Senin Kamis, ada yang sholat terus di tengah malam sholat tahajud gitu. Kita kalau sering-sering berzikir berdoa ya insya Allah kalau kita dekat sama Allah, apa yang kita pinta insya Allah terkabul. Karena doa kita itu kalau kita ikhlas, sabar dan menjalankan hidup ini insya Allah, kalau kita minta insya Allah, saya yakin kok Allah itu maha adil, maha tahu, maha melihat apa yang hambanya pinta. Kecuali dengan meminta itu dengan sama dunia akhirat, perbuatan baik, jangan kita minta yang enggak minta Allah yang buat yang berbuat jolim, itu enggak diajarkan nama Islam, itu enggak bagus, enggak boleh. Kalau menurut saya kalau masalah penarikan itu dibilang dari zaman dahulu memang ada ya, melalui penarikan benda pusaka itu, apalagi yang ahli spiritual atau masalah hal gaib, para guru yang di sini, yang ada sesepuh yang di sini mungkin itu ada ya, tapi melalui tahap-tahap waktu kita harus belajar bertahun-tahun gitu. Kita semudah karena kita atau cara kita memberi halnya kayak seperti jasa ilmu penarikan benda, mungkin itu dengan cara mudah, dengan cepat, tapi menurut saya selalu ada pantangan gitu, ada pantangannya itu yang secara instan. Kalau yang secara permanen, kalau penarikan benda pusaka itu kita harus melalui ritual yang diperintahkan oleh ajaran-ajaran agama yang baik ya, yang benar. Itu dengan cara kita berpuasa, puasa putih, berzikir, sholat tahajud, banyak segala macam lah gitu kan menurut saya. Tapi kalau saya pernah mengalami namanya benda hal gaib itu suatu gambaran yang suatu mimpi atau suatu gambaran mimpi melalui impian, seperti benda yang ada di lokasi, contohnya misalkan di kebun belakang. Nah itu gambaran itu ada suatu keris atau benda pusaka gitu kan. Nah kita penasaran, lalu besoknya kita datang, tapi datang itu dengan cara silaturahmi, kita memohon kepada Allah. Mungkin memang ini gambaran atau petunjuk dari suatu makhluk astral atau makhluk gaib. Insya Allah kalau memang kita ritualnya, terus jangan selalu kita memberi sesajian ya, itu nggak bagus. Kalau sesajian itu nggak bagus menurut saya. Setelah itu mempanin ya, kalau bisa mempanin, makan, memberi suatu pada makhluk halus dengan cara imbalan ya, saya itu pantangan. Kalau saya nggak pakai. Cuman kalau emang gambaran, kalau emang yang makhluk astral atau makhluk gaib itu memberi gambaran suatu benda dengan diizinkan oleh dia, dan kalau walam ya emang kalau kemudian terbukti
itu saya ambil melalui pikiran ya, kita memohon kepada Allah, kalau memang ini ada benda wujudkan ya, seperti sirjat wujud sifat gitu. Kalau memang ada gitu. Nah, penarikan itu nggak perlu apa, harus emang melalui ritual kalau menarikan, tapi nggak harus melalui hari ini kita harus mediasi terus kita penarikan secara paksa. Itu mungkin itu hal yang nggak bagus juga sih gitu. Soalnya penarikan secara instan itu nggak butuh cepat karena waktu butuh lama, dan kita juga kalau penarikan benda pusaka itu, setelah penarikan itu seluruh badan kita udah habis gitu, kita udah habis, udah capek, terkuras gitu. Kalau itu pengalaman saya pribadi ya. Kalau emangnya ya insya Allah kalau emang namanya benda itu melalui mimpi, terus melalui orang juga bisa gitu kan, melalui kita bunga tidur bisa juga. Itu tergantung keyakinan masing-masing gitu. Kalau menurut settingan yang benda pusaka settingan ya itu, kalau menurut saya ya nggak masalah, yang mereka kalau emangnya niat menghibur ya nggak masalah gitu. Kenapa harus berkomen dengan ya yang nggak itulah, nggak pantas gitu lah, kita menghargai aja gitu. Jadi, ya. Makanya banyak juga yang menanyakan kepada saya masalah penarikan benda pusaka. Memang bisa, itu butuh waktu juga, butuh mental, kita harus sabar, ikhlas, ya pasrah gitu kan. Kalau emangnya kita itu nggak sehari dua hari, bulan-bulan gitu loh. Saya juga waktu penarikan selalu gagal. Emang saya kadang bisa kadang enggak. Itu kalau menurut secara pribadi saya bisa, karena saya merasakan waktu pas cara mendeteksi lokasi yang dimana auranya panas itu, feeling saya, yakin saya itu ada gitu. Karena kita mempunyai energi di tubuh kita ini, hawa panas. Jadi karena berbentuk dengan energi hawa panas dengan makhluk asal itu berkaitan gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin emang lokasinya dari sini, terus kita juga yakin Bismillah ya insya Allah gitu. Insya Allah kita bisa gitu kan, bisa, karena kita juga harus walau alam Allah yang menentukan gitu kan. Karena juga setelah jangan sampai dibilang zaman sekarang ini juga nggak percaya gitu masalah-masalah benda gaib, masalah mitos, masalah hal-hal yang tabu lah gitu. Kalau saya karena ajaran orang tua saya ya mengikuti gitu kan, mengikuti apa yang orang tua kakek dari kakek juga ya memang udah jalannya gitu kan. Yang sampai kita melupakan, beda sama zaman sekarang karena banyak teknologi yang canggih, karena dia percaya sama teknologi. Makanya dunia hal-hal masalah gaib, hal mistik, maaf itu banyak yang kontroversi lah, banyak yang nggak peduli gitu. Karena kita juga hidup di dunia alam, di dunia ini nyata dan gaib gitu. Kalau menurut saya juga, karena saya juga maaf bila salah kata juga mohon dimaafkan pada sesepuh yang sudah senior YouTube, tapi saya mau minta maaf bila salah kata, karena saya ingin meluruskan masalah
penarikan settingan atau tidak, itu tergantung Anda yang menilainya. Karena kita hidup berdampingan di dua alam. Kita hidup pasti kita bakal mati, gitu kan. Dan mati itu di alam kubur kan, misal contohnya nggak jauh-jauh, misalnya contoh hal kecil, gua maaf ya percaya, gua nggak percaya nih sama hal-hal gaib, itu kan contohnya. Ya, sekarang kalau kita buktikan hal-hal gaib, contohnya ya sekarang kita bernapas dengan udara. Contoh, kita bernapas dengan udara, kita butuh udara. Nah, udara itu berbentuk hal gaib bukan? Berbentuknya apa? Hanya bisa merasakan, tapi berbentuk gaib. Udaranya seperti apa? Angin bentuknya seperti apa? Pasti nggak kelihatan kan? Gitu. Itu salah satu hal-hal yang kecil itu aja gitu. Kita juga hidup bukannya percaya nggak percaya, emang kita di Al-Quran juga udah ada gitu kan. Allah menciptakan jin dan manusia. Masalah hal gaib kita perlu percaya tapi nggak boleh meyakini gitu. Contohnya seperti itu ya, kayak banyak lah masalah contoh-contohnya gitu, nggak perlu dijelasin. Mungkin para senior, para sesepuh yang ada di sini mungkin mohon maaf bila salah kata saya, mohon dimaafkan, mohon maaf lahir dan batin. Ya kalau masalah settingan penarikan ya itu kalau menurut saya wena ya, nggak masalah ya, terserah mereka berkarya menghibur, itu nggak masalah sih menurut saya. Malah bagus daripada kita membuat konten-konten yang di luar dugaan gitu, yang masalah yang lain-lain lah gitu, nggak perlu dijelasin. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan saya. Yang bosan-bosannya jangan mampir-mampir ke channel Bang Aan. Semoga kalian sehat walafiat. Pada teman saya, saudara saya, sedulur-sedulur, para subscriber saya, pada teman-teman saya YouTuber, semoga kalian sehat walafiat, panjang umur, tambah berat rezekinya. Sampai sini dulu perjumpaan saya. Jangan sekian ya. Mohon maaf bila memang saya baru YouTube formula, mohon dibimbing, mohon diarahkan. Bila salah kata, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bye bye.